Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani dari Prodi PGSD 4B dengan nomor NPM 19160065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu masuknya Islam dan kolonialisme. Untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan. Jadi, masuknya agama Islam ke daerah Indonesia itu pada abad yang ke-13 di wilayah Sumatera bagian barat yang terletak di Samudra Pasai di daerah Aceh melalui pedagang dari Gurajat. Nah, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu lebih awal, yaitu pada tahun 1128. Menurut Slamet Suryana, pedagang Islam telah berdiam atau telah datang ke Perlak dan Pasai itu dalam usaha mereka, yang mana mereka mempunyai usaha sebagai produsen lada yang tempatnya itu di dekat sungai Kapar Kanan dan Kapar Kiri. Nah, selanjutnya dapat kita pahami bahwa masuknya agama Islam ke daerah Lampung itu pada abad yang ke-15, yang mana masuknya Islam ini melalui 3 pintu penyaluran utama. Yang pertama itu melalui pintu barat, yang kedua pintu utara, dan yang ketiga pintu selatan. Nah, dari pintu barat, yaitu yang berada di Mangkubumi, itu agama Islam masuknya itu melalui Belalau, yaitu yang berada di Lampung Barat. Sedangkan di arah utara itu berada di Palembang, masuknya itu melalui Komering, yang mana masuknya Islam itu pada masa Adipati Arya Damar. Sedangkan di arah selatan itu dibawa oleh Fathahillah atau Sunan Jati Agung. Untuk selanjutnya di sini ada pengaruh Banten dan sistem pemerintahan, yang mana pengaruh Banten dan sistem pemerintahan ini dirintis sejak permulaan berdirinya Kesultanan Banten, yaitu Sultan Fathahillah. Fathahillah di sini pernah datang ke Lampung dan menikahi putri dari Minak Raja Jalan yang bernama Putri Sinar Alam, yang mana dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Hurairah. Nah, dan Hurairah ini ketika Hurairah sudah besar, dia menunaikan ibadah haji dan nama Hurairah diganti dengan nama Haji Muhammad Zaka Waliullah Ratu Darah Putih. Nah, beliau adalah pendiri Keraton Darah Putih yang berpusat di Kuripan dan dilaksanakan dalam rangka usaha Fathahillah mempengaruhi Lampung. Nah, Fathahillah di sini Fathahillah menarik Lampung di bawah pengaruh Banten. Nah, usahanya kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin dan para penggantinya. Piagam Kuripan merupakan piagam yang dibuat saat Lampung dipengaruhi oleh Kerajaan Banten yang saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, piagam itu berisi tentang perjanjian dan kerjasama antara Sultan Hasanuddin dengan Haji Muhammad Jaka, yang mana isinya kerjasama mengenai masalah perdagangan, yang mana perdagangannya itu meliputi rempah-rempah seperti lada dan dilanjutkan oleh hubungan saudara tiri. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan kerjasama di bidang sosial dan ekonomi yang sangat berpengaruh oleh masyarakat Lampung atau daerah Lampung. Perkembangan Islam di Lampung adalah masa perkembangan pengaruh Banten atas Lampung. Kuatnya pengaruh Banten bisa kita lihat dari adat dan atributnya yang memperlihatkan pengaruh Banten dengan ditemukannya beberapa piagam, yaitu salah satunya piagam Bojonggedong dan piagam Sukau. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang ekonomi. Jadi, Lampung dan Banten merupakan daerah penghasil lada dan mempunyai hubungan yang cukup erat. Nah, hubungan ini semakin erat ketika minat harga pemasaran lada itu cukup meningkat. Nah, selain ada hubungan ekonomi, ternyata Lampung dan Banten itu mempunyai hubungan politik. Nah, di dalam hubungan politik ini, dalam segala sesuatu urusan antara Lampung dan Banten itu diselesaikan dengan cara musyawarah punyimbang, baik itu dalam hal gelar, marga, kedudukan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini mempunyai hubungan antara agama. Jadi Banten
datangnya Banten ke Lampung ini mempunyai misi, salah satunya yaitu membawa agama Islam ke Lampung. Nah, dan warga Banten itu mempunyai misi tersebut dengan cara mulai interaksi dengan warga penduduk di sekitar, walaupun penduduk di sekitar itu menganut agama Hindu, Buddha, dan animisme. Kemudian hubungan antara Lampung dan Banten awal mulanya itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan Banten untuk menarik Lampung di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaan Banten waktu itu pada masa pemerintahan Fathahillah, yakni melalui perkawinan, perdagangan, dan dilanjutkan penyebaran agama Islam yang waktu itu dilakukan oleh Sultan Hasanuddin secara terus-menerus dan dilanjutkan oleh keturunannya. Dan secara ekonomi, Lampung dan Banten itu mempunyai hubungan yang cukup erat dengan ditandainya meningkatnya minat lada, dan kemudian dilanjutkan penyebaran agama Islam, yang mana penyebaran agama Islam ini yang dibawa Banten itu cukup berpengaruh dalam masyarakat Lampung. Kedatangan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis dan Belanda. Untuk pertama kalinya, Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun 1509, yang mana mereka telah berhasil merebut kota Malaka dan berhasil mengambil alih pada tahun 1511, dan berkali-kali mendapatkan serangan dari pasukan Jawa, Johor, dan Aceh. Nah, serangan yang ini yang paling terkenal adalah serangan dari Jawa, di mana pasukan armada Demak, Jepara pada tahun 1512 dengan kekuatan kapal dan 12.000 tentara. Tetapi serangan ini gagal karena Indonesia selalu melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1554 sampai 1574. Nah, pada masa itu Lampung sudah biasa membawa lada ke daerah Banten. Nah, disitulah Belanda mulai membelinya dari Sultan Banten. Pada tanggal 17 April di tahun 1682, tentara VOC telah mendarat di Banten dan menyerang pasukan Tirtayasa serta berhasil mengalahkannya. Nah, disitulah Sultan Haji berkuasa di Banten dan diakui sebagai Sultan yang sah oleh VOC. Sebagai upah, Sultan Haji menandatangani surat perjanjian, di mana surat perjanjian itu VOC mendapatkan monopoli perdagangan lada pada tanggal 22 Agustus 1682. Nah, sejak itu Belanda secara garis yuridis berkuasa terhadap perdagangan lada di Lampung. Ekspedisi Van Desker berangkat dari Batavia pada tanggal 8 Agustus 1682. Mereka singgah di Banten untuk melapor kepada Mayor Ishak de Saint Martin dan Redvan di Banten. Tapi ekspedisi mereka gagal dalam menjalankan tugasnya karena mereka di Lampung itu tidak mendapatkan sambutan dengan baik dan mereka itu tidak berhasil menguasai perdagangan lada, apalagi dalam mendirikan benteng. Dan pada tanggal 21 November 1682, rombongan itu balik ke Jawa, pulang ke Jawa. Dan pada tahun 1734, Lampung sudah bebas dari kontrol dan tidak jatuh lagi ke tangan Sultan Palembang. Nah, untuk pengembalian tulang bawang ini, Sultan Zainan Arifin meminta bantuan dari VOC dengan perjanjian yang mana perjanjian tersebut itu dapat menguntungkan bagi VOC, dan pasukan VOC itu dikirimkan ke tulang bawang, dan VOC itu bisa mengembalikan kekuasaan tulang bawang di bawah kekuasaan Banten. Selanjutnya di sini ada E, yaitu tata kehidupan masyarakat. Pada umumnya, orang Lampung itu dalam kehidupannya itu sangat sederhana. Akan tetapi, di sisi lain, orang Lampung itu menunjukkan bahwa ia menyukai pujian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu bisa mengeluarkan biaya yang lebih banyak demi untuk memuaskan pujiannya. Dan orang Lampung itu sangat bersikap lemah lembut terhadap anaknya. Bahkan orang Lampung tidak membiarkan anaknya untuk mempunyai kegiatan yang berat. Nah, hubungan antara Lampung dan Banten itu makin erat, bahkan menimbulkan kegemaran orang-orang Lampung dan gelar yang digunakan di Banten.
dan mengakibatkan terbentuknya pangkat pepadun dari Lampung. Seiring berkembangnya zaman, kepemilikan pepadun itu mempunyai arti yang sangat besar menurut hukum adat, atau baik hukum penyimbang adat maupun penyimbang pangkat itu beralih pada garis keturunan laki-laki. Nah, jika pemiliknya itu meninggal dunia, terus pemiliknya itu tidak mempunyai anak laki-laki tapi mempunyai anak perempuan, atau mempunyai anak perempuan itu yang tua, maka ia harus menikahkan anak perempuan itu yang tua dengan seorang pemuda yang tergolong dari pepadun, yang lebih pangkatnya itu yang lebih rendah. Nah, dan dari pernikahan itu, maka nanti kalau misalnya dia dikaruniai anak, maka anak tersebut akan diangkat menjadi pengganti dalam penyimbang. Dalam bidang seni, tari merupakan salah satu kesenian yang tertua di samping seni suara dan mempunyai sangkut pautnya dengan upacara adat. Dan tari-tarian ini biasa diselenggarakan itu atau biasa digunakan untuk upacara adat, pesta perkawinan, atau penyambutan tamu agung dan lain-lain. Selain itu, di situ ada seni sastra, yaitu ada peribahasa, ada pantun, ada pepatah, ada teka-teki, ada prosa, ada puisi, dan lain-lain. Cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan di bab 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.